informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat siang Nusantara Pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Agam komit menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah secara elok dan capek melalui koordinasi dan intensio pemerintah Kota Bukit Tinggi. Wali Kota Padang Panjang bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan peninjauan ke dapur umum program makan bergizi gratis. Buletin berita Bina selengkapnya dibacakan De Aldila. Nusantara Pandangan, pemerintah Kabupaten Agam komit menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah secara baik dan capek melalui koordinasi dan intens jo pemerintah Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Penyelesaian persoalan tapal batas antara wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam terus diupayakan jo mencari jalan terbaik. Pemerintah Kabupaten Agam sendiri juga berusaha selalu berkoordinasi menyelesaikan masalah tujuh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Bupati Agam Beni Warlis menyebutkan pihaknya adalah berkoordinasi jo Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias berbicara persoalan di mana kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan itu secara baik sehingga tidak menjadi pemecah kedua daerah. Intinya kedua daerah sepakat menyelesaikan persoalan sesegera mungkin dan terkait persoalan administrasi nantinya akan dicocokkan balik. Pihak Pemkab Agam juga bersedia mendampingi pihak Pemko Bukit Tinggi dalam menyelesaikan persoalan baik ke tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun ke tingkat pusat. Beni Warlis menargetkan persoalan tidak menjadi pemecah kedua daerah nanti akan dicocokkan balik datanya dan hal itu diselesaikan secapeknya sebelum pertemuan balik jo Pemko Bukit Tinggi. Makanya kita harus cepat. Saya sudah ketemu dengan Pak Wali Kota kemarin. Pak Wali, pokoknya itu tugas kita berdua, masyarakat kita kan. Agam Bukit Tinggi satu sebetulnya. Jadi tinggal kita nanti administrasinya itu memang cocokkan lagi. Beliau kan mengatakan 100 hilang kan, kita 13. Kita kan yang salah apa yang dulu atau yang bagaimana dulu cara menghitungnya. Kita ingin masyarakat kita tidak bisa di Bukit Tinggi tidak, Agam tidak kan. Nah, jadi kita selesaikan itu cepatnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi saya koordinasinya sudah sampaikan. Kita bertemu dulu dengan data ya. Duduk kita berdua sama Bukit Tinggi. Di mana ininya? Kita tidak bisa juga salahkan siapa-siapa sekarang. Penting kondisi itu harus kita selesaikan. Solusinya kita cari. Mana yang terbaik itu sih dulu. Makanya saya tidak mau menyampaikan bagaimana penyelesaiannya. Belum kita duduk bersama-sama secara formal ya dengan teman-teman kita dari Agam, teman-teman dari Bukit Tinggi. Meski persoalan tersebut mencuat dan hangat beberapa waktu belakangan, namun Bupati Agam berharap kondisi ditanggapi secara cermat. Dalam hal itu, tegas Beni Warlis, tidak bisa disalahkan siapa-siapa untuk saat kini nan jalih nanti kedua pimpinan daerah duduk bersama dulu, solusinya nan dicarikan secara bersama-sama, baik nan di kawasan Kapau ataupun nan di Kubang Putih. Yudi Prama Agustino melaporkan. Kabar pengajian diungkap oleh Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nur Matias, terkait berkurangnya luas tanah di Kota Jam Gadang seluas 100 hektar. Pemerintah setampik menyikapi serius permasalahan hingga ke pemerintah pusat. Ramlan Nur Matias menyampaikan persoalan sensitif dan baru diketahui dari pemaparan asisten Kapolo Bagian Tata Pemerintahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Menurut Ramlan Nur Matias, luas Kota Bukit Tinggi dan Samulo sesuai data Badan Pusat Statistik 2023 seluas 2.407 balai hektar kini terancam mengetek menjadi 2.307 balai hektar. Wali Kota Padang Panjang bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI lakukan peninjauan ke dapur umum program makan bergizi gratis. Berikut laporan Nofri.
Wali Kota Padang Panjang Hendrianis bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Irman Gusman lakukan peninjauan ke dapur umum program makan bergizi gratis nan berlokasi di Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Padang Panjang di Kelurahan Selaing Bawah. Dapur umum ko akan digunakan sebagai penyediaan makan bergizi nan diperuntukkan untuk para pelajar di Kota Padang Panjang nantinya. Program ko merupakan salah satu upaya pemerintah kota dalam mendukung cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makan sehat serta bergizi secara gratis. Wako Henry menyampaikan program ko diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya pelajar dalam memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Kita sekarang ada di LBK Kota Padang Panjang. Insya Allah ke depan kita jadikan MBG. Cocok Pak Kapolres? Cocok. Saya besar. Akses masuknya sama Pak Dirman persiapan MBG dan bisa realisasi. Pihaknya berkomitmen untuk taruh meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program sosial dan bermanfaat. Dapur umum ko merupakan bantuan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat khususnya pelajar. Peninjauan ko dihadiri Kapolres AKBP Kartayana Widarso Wardoyo Putro, Sekdako Soni Budaya Putra, serta perwakilan OPD terkait. Mereka turut memastikan bahwa operasional dapur umum ko nantinya dapat berjalan baik dan memenuhi standar kebersihan serta kualitas makanan yang diberikan. Nofri melaporkan. Pengemudi kendaraan bermotor yang memasuki tol Padang Sicincin secara gratis selama libur panjang Lebaran diwajibkan melakukan pendataan di pintu tol. Berikut laporan Joni Marbeta. Pemprov Sumbar memastikan tol Padang Sicincin sepanjang 36,6 km selama libur panjang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi adalah bisa dioperasikan sejak 24 Maret hingga 10 April 2025 dengan jam operasional dari pukul 8 hingga 16 WIB dengan fasilitas yang disediakan termasuk 2 jalur yang dibuka baik dari arah Padang maupun dari arah Sicincin dalam rangka mengurai kemacetan serupa disampaikan di Branch Manager Tol Pekanbaru Padang PT Hutama Karya Jarod Senowibawa. Menurut Jarod Senowibawa dan juga didampingi Dek Wakil Gubernur dan Kapolda Sumbar bahwa selain itu penggunaan tolko masih digratiskan, namun pengendara diharapkan untuk melakukan pendataan dan membawa kartu tol. Disebutkan jika ada dan lupa membawa kartu tol, pihaknya adalah menyediakan fasilitas di pintu tol. Selain itu pihaknya juga menyediakan layanan call center dan patroli jalan raya dan siap membantu apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat. Terkait pengguna jalan, masuk tol, memastikan kendaraan dalam kondisi sehat, pengemudi juga dalam kondisi fit, kemudian pastikan memiliki kartu tol atau kartu yang disediakan oleh bank untuk bisa transaksi di tol. Belum dikenakan biaya, tapi wajib untuk pendataan masuk tol. Dengan dibuka jalur tol Sicincin Padangko, kelancaran dan kenyamanan bagi para pemudik dan melintasi jalur ko selama musim Lebaran serta harus dipastikan pula seluruh infrastruktur dan fasilitas tol telah disiapkan dengan baik dan juga tol Padang Sicincin ko dapat memberikan pelayanan optimal bagi pemudik, mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan selama arus mudik dan balik di Lebaran 2025 ko. Joni Marbeta mengabarkan untuk berita Raminang pada siang hari ko. Sebanyak 1.206 warga Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan cek kesehatan gratis di 20 puskesmas nan adu di daerah itu. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Julita Fitri Nasari mengatakan dari pengecekan kesehatan yang dilakukan indah ada penyakit menonjol dan ditemukan. Menurutnya, tenaga kesehatan dan adu di puskesmas memberikan layanan yang sesuai siklus hidup mulai dari bayi, balita, sampai lanjut usia. Selain itu, pihaknya menginformasikan melalui puskesmas agar mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai CKG-ko. Di sana pandangan, anggota DPRD Kota Bukit Tinggi, Sabirin Rahmat siap mendukung remaja Islam Masjid Muslimin Pintu Kabun. Berikut laporan selengkapnya bersama Ahmad Ihsan. Anggota DPRD Kota Bukit Tinggi, Wakil Ketua Komisi 1 Sabirin Rahmat menilai generasi muda dan tagabung pada remaja masjid mampu berkiprah dalam keseharian menjadi pemuda-pemudi yang berani tampil di muka publik. Hebatnya manajerial delegasi kepemimpinan di hubungan masyarakat di lintas sektoral dimiliki di generasi muda. Hal itu disampaikan Sabirin Rahmat ketika membuka secara resmi pelaksanaan musabakat Tilawatul Quran MTQ sekota Bukit Tinggi Jogam Timur
Timur di Masjid Muslimin Pitu Kabun baru-baru ko. Dikatakan tema yang diusung pada MTQ ko, yakni menjadikan generasi pemuda-pemudi nan gemilang berkarya di berbudaya harus diwujudkan dengan aksi nyato, bukan sebatas retorika atau lip service saja. Politisi Partai Gerindra ko apresiasi semangat jokara-jokari generasi muda nan tergabung dalam remaja Islam Masjid Muslimin Risma Muslim Bukit Tinggi. Kemampuan untuk merencanakan mengorganisir jum melaksanakan sebuah kegiatan atau perlombaan menjadi bukti kepiawaian jum modal bagi generasi muda Pintu Kabun di Kota Bukit Tinggi. Di masa mendatang terlahir pemimpin jo figur nan penuh inovasi dengan kreativitas tinggi, membawa perubahan dengan kadang bagi masyarakat di daerahnya. Kalau kita bina nanti sama benar badannya kita bina nanti. Bantu juga dari teman-teman untuk mengekspos hal-hal yang positif. Mudah-mudahan ke depan nanti dia jadi bagian dari regenerasi kita nanti. Dan kita berharap dengan kondisi-kondisi gitu mereka terlatih di lapangan nanti. Pihaknya menyatakan siap untuk melakukan pembinaan generasi muda, termasuk bagi para remaja masjid di Pintu Kabun Kota Bukit Tinggi. Anggota DPRD Kota Bukit Tinggi Sabirin Rahman apresiasi dengan pelaksanaan TK di remaja Islam Masjid Muslimin Pintu Kabun di Kota Bukit Tinggi, nan levelnya melebar ke daerah tetangga serta Agam Timur. Dikatakan pada Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi ko, MTQ yang dilaksanakan dengan kategori tilawah, tahfiz, dan cerdas cermat di masa mendatang di Palawai dengan cakupan cabang lomba lain. Kita apresiasi, soalnya tak gampang mengadakan acara gini. Anak-anak menyiapkan waktu di perencanaan segala macam anggaran, lalu mereka mengadakan kegiatan MTQ bukan untuk Bukit Tinggi saja, kiranya untuk tingkat Bukit Tinggi sama Agam. Pembina remaja Masjid Muslimin Pintu Kabun Bukit Tinggi Bulkaini Labai menyebutkan pihaknya mengapresiasi dukungan anggota legislatif Kota Bukit Tinggi khususnya Sabirin Rahman ikut mendukung penguatan karakter generasi muda di daerahnya. Disebutkan pernyataan anggota Dewan itu untuk ikut membina generasi muda di remaja masjid menjadi semangat baru bagi masyarakat Pintu Kabun, tak khusus pembina remaja Masjid Muslimin. Pihaknya akui keprihatinan dan kekhawatiran anggota DPRD Kota Bukit Tinggi Sabirin Rahman dengan fenomena kini bahwa generasi muda banyak nan hanya disebutkan dengan gawai, sehingga kurang bersosialisasi dengan individu di kelompok. Jika hal itu dibiarkan berlanjut juga langsung dalam kurun waktu panjang, maka generasi amin yang digadang-gadangkan di pemerintah payah untuk diwujudkan di kehidupan nyata. Ahmad Iksan melaporkan. Pemerintah Kota Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh pasukan dari DPRD Satampe dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman mengatakan dalam menyempurnakan dokumen perencanaan sangat penting masukan dari seluruh pihak termasuk DPRD. Elza Daswarman menyebut pembahasan rancangan awal RPJMD menjadi pijakan penting dalam proses pembangunan daerah ke depan. Pihaknya berharap agar RPJMD menjadi panduan dalam mewujudkan Payakumbuh sebagai kota nan maju, sehat, jo sejahtera. Sapula terakhir Ramadan, Bupati Tanah Datar, Sapula terakhir Ramadan, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, iktikaf bersama ODP di Masjid Nurul Amin. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama pejabat lingkup pemerintah daerah melaksanakan itikaf di Masjid Nurul Amin Pagaruyung. Dirinya menyampaikan bahwa itikaf menjadi sarana memperbanyak ibadah, menjaga silaturahmi, serta mencari malam Lailatul Qadar. Menurutnya, ibadah sunnahko juga memperkuat komunikasi juga kerjasama antara pejabat untuk mendukung pembangunan daerah. Pada kesempatan itu, Eka Putra menyampaikan pentingnya efisiensi di pemerintahan juga mengurangi kegiatan seremonial dan tidak terlalu penting. Dirinya juga mengharapkan komunikasi nan baik antara OPD dapat mempercepat kemajuan di Tanah Datar. Kini kok memang kami ingin diisi jiwa mental kami kok sebagai pelayan rakyat lah, pelayan masyarakat, supaya betul yang kami kerjakan kok merasa ikhlas. Kami pun sebagai yang diamanahkan, ya baik saya dengan perangkat semuanya ini bisa nyaman hidup dunia dan akhirat. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menyoroti persoalan kurangnya pasukan jagung untuk pakan ternak ayam di daerah itu. Pemerintah daerah berencana membantu kelompok tani jumagian bantuan bibit jagung dan berkualitas. Upaya itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jagung 600 ton per hari tanpa harus bergantung pada pasukan dari luar daerah. Irsyad melaporkan.
Ketua DPRD Sumbar, Muhyidi, mengajak kaum muslimin untuk meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Periodiko dianggap istimewa karena terdapat malam Lailatul Qadar dan keutamaannya lebih elok dari 1000 bulan. Ajakan tersebut disampaikan Muhyidi saat menggelar safari Ramadan di Masjid Darussalam, Pamancungan, Kelurahan Pasagadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dengan ajakanku diharapkan masyarakat muslim di Sumatera Barat dapat memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya demi meraih berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran gerakan pangan murah sebagai solusi atasi ketidakstabilan harga pangan pokok menjadi diapresiasi warga Kota Bukit Tinggi hingga Kabupaten Pasaman. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Warga Kota Bukit Tinggi hingga Kabupaten Pasaman mengapresiasi pelaksanaan gerakan pangan murah GPM di tengah Ramadan sebagai upaya menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok di masing-masing wilayah jelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah 2025. Warga Kota Bukit Tinggi Uniwis Kapado RRI mengungkapkan bahwa kehadiran gerakan pangan murah GPM nan digencarkan pemerintah kota Pemko Bukit Tinggi hingga jelang Lebaran seperti kiniko membantu dirinya mendapatkan kebutuhan harga bahan pokok dengan harga nan terjangkau. Warga Kota Bukit Tinggi Uniwis berharap kepada Pemko Bukit Tinggi untuk mengencarkan kegiatan gerakan pangan murah GPM hingga di luar bulan Ramadan, sehingga kebutuhan masyarakat akan bahan pokok penting atau bapokting dapat terakomodir jo roda perekonomian warga dapat terjaga sebagaimana mestinya. Untuk menolong warga sekitarnya lebih murah daripada yang biasa-biasanya. Beras sama telur sama minyak ini kan diadakan sekali setahun. Kau dapat usahakanlah dalam sebulan tiap tahun. Dibikin berkala Bu ya? Berkala. Hal sanado juga diungkapkan warga Kabupaten Pasaman, Panji. Ia menilai gerakan pangan murah GPM dalam rangka pengendalian harga kebutuhan pokok jelang Lebaran harus tersedia di lingkungan warga. Menurut Panji, dengan hargonan di bawah pasaran seindahnya juga membantu dirinya untuk memenuhi kebutuhan menghadapi Lebaran. Untuk berasnya SPHP ya istilah sama telur Pak. Alhamdulillah bagus Pak, harganya 40.000 sama 60.000 Pak. Jauh lebih murah Pak, sangat jauh lebih murah, sangat membantu bulan puasa. Sangat banyak orang juga. Diketahui pemerintah pusat hingga daerah ala bersinergi untuk menggelar gerakan pangan murah GPM dan sejatinya bertujuan untuk memastikan ketersediaan jo aksesibilitas panganan terjangkau bagi masyarakat melalui kerjasama antara pemerintah dengan produsen pangan. GPM berupaya menekan harga pangan dasar seperti bareh, gula, minyak, bawang merah, bawang putih, jo lain-lainnya dengan menyelenggarakan program-program subsidi jo distribusi pangan murah. Gerakan pangan murah GPM berperan dalam memitigasi dampak kenaikan harga pangan, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan untuk Ranah Minang terkini siang iko. Sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat Dunsana dangakan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Informasi dan inspirasi. Pro 1